Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi sosiologi SMA Terasos. Kali ini kita masih belajar di KD 3.3 kelas 10 sosiologi SMA mengenai ragam gejala sosial dalam masyarakat. Lalu apa materi yang akan kita pelajari di KD 3.3 kelas 10 sosiologi SMA ini? Yaitu norma sosial. Apa itu norma sosial? Nah, Sobat Teras, kalau sebelumnya Sobat Teras telah menonton video pembelajaran mengenai nilai sosial, alangkah baiknya Sobat Teras untuk bisa melanjutkan ke norma sosial. Bagi yang belum menonton nilai sosial, silakan bisa mencarinya di video YouTube sebelumnya. Nah, Sobat Teras, apa itu norma sosial? Dalam video kali ini, Sobat Teras akan belajar mengenai pemahaman pengertian norma sosial, kemudian sifat dari norma sosial, tingkatan, dan jenis norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi setelah Sobat Teras menyimak video sampai selesai nanti, diharapkan Sobat Teras bisa memahami pengertian sifat, tingkat, dan jenisnya. Langsung saja, kita akan memahami dari pengertian norma sosial yang ada di masyarakat. Perhatikan kutipan berita berikut ini. Razia jelang Natal dan Tahun Baru, polisi sita 2.463 botol miras di Pondok Aren. Ini salah satu berita yang saya ambil, mohon maaf. Ini merupakan salah satu berita yang saya ambil dari kompas.com. Kenapa ya mereka menyita botol miras yang ada di Pondok Aren? Kira-kira Sobat Teras di rumah bisa tahu nggak kenapa ya polisi menyita miras? Tentunya polisi menyita miras yang ada di Pondok Aren ini karena miras merupakan suatu hal yang dilarang di masyarakat kita. Orang tidak boleh melakukan minum-minuman keras di Indonesia dan di masyarakat kita. Dan itu melanggar aturan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, polisi melakukan penyitaan. Nah, dari berita ini kita bisa tahu bahwa razia yang dilakukan di bulan Natal, mohon maaf. Nah, dari berita itu kita bisa tahu bahwa razia yang dilakukan oleh polisi kemarin di tahun baru itu merupakan bagian dari penegakan terhadap norma sosial yang ada di masyarakat. Lalu, kira-kira apa sih yang Sobat Teras bisa pahami mengenai norma sosial? Apakah Sobat Teras sudah mulai ada konsepsi mengenai norma sosial? Kalau belum, langsung saja kita simak mengenai pengertian dari norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Norma berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Nah, itu adalah norma. Seperti kasus tadi, polisi merazia minuman keras di Pondok Aren karena ada aturan, ada sebuah ketentuan yang mengikat bahwa miras itu tidak diperbolehkan di masyarakat kita. Kemudian kenapa polisi melakukan razia itu? Karena supaya terciptanya sebuah keteraturan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan oleh polisi itu adalah bagian dari penegakan terhadap norma sosial. Apakah Sobat Teras sudah paham mengenai norma sosial dari contoh yang tadi saya berikan dan pengertian yang barusan saya paparkan ini? Nah, Sobat Teras perlu dipahami juga kalau sebelumnya Sobat Teras belajar mengenai nilai sosial, bahwa nilai sosial itu adalah sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik dan diinginkan serta dicita-citakan oleh masyarakat. Nah, untuk mewujudkan cita-cita dari nilai baik dan buruk itu perlu adanya sebuah norma sosial atau ketentuan atau aturan untuk bertindak dari individu atau masyarakat itu. Jadi itu norma itu memang ada kaitannya dengan nilai.
Kemudian norma juga dijadikan oleh masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Kenapa ya norma bisa mendukung dan menolak perilaku seseorang? Karena norma itu mengandung pembenaran. Artinya, tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma dapat dibenarkan. Kemudian tindakan yang di luar norma dilihat sebagai sebuah kesalahan atau tindakan yang kurang baik. Oleh sebab itu, norma menjadi kriteria bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Kalau dia bertingkahnya sesuai dengan norma, maka masyarakat mendukung. Kalau dia bertingkahnya tidak sesuai dengan norma, seperti orang yang menjual miras tadi di Pondok Aren, akhirnya ditolak oleh masyarakat, maka dari itu norma ada sanksinya. Nah, yang di Pondok Aren itu tadi kasusnya, dia dirazia oleh kepolisian karena menjual miras sampai ribuan botol. Nah, seperti itu. Perlu Sobat Teras ketahui juga bahwa norma sosial yang ada di masyarakat itu berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Oleh sebab itu, ini menjadi satu hal catatan penting bagi kita semua bahwa setiap daerah itu memiliki norma yang tidak sama. Maka dari itu, norma itu sifatnya bisa berlaku di daerah tertentu saja. Ada norma yang juga sifatnya bisa berlaku untuk semua masyarakat umum yang ada di Indonesia. Bisa dipahami ya Sobat Teras mengenai pengertian dari norma sosial. Kita lanjut setelah memahami pengertian bahwa norma sosial itu memiliki sifat. Ada yang bersifat formal, ada yang bersifat non-formal. Lalu sifat formal itu seperti apa, kemudian sifat non-formal itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Bahwa norma sosial yang bersifat formal itu adalah bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi formal. Biasanya norma ini tertulis dan itu menjadi pedoman oleh masyarakat kita. Saya akan memberikan contoh misalnya Undang-Undang Dasar, kemudian aturan-aturan di sekolah, misalnya Sobat Teras ini sekolah di SMA, tentunya ada norma yang tertulis dan itu menjadi pedoman sebagai seorang pelajar yang baik dan benar. Kemudian sifat yang kedua, norma itu bersifat non-formal. Kalau yang bersifat non-formal biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal. Kok bisa Pak jumlahnya lebih banyak dari yang non-formal? Karena, mohon maaf, kok bisa ya jumlahnya lebih banyak dari yang formal maksudnya. Karena norma yang formal ini menjadi tata kelakuan kehidupan kita sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya apa nih norma yang non formal? Seperti aturan-aturan di dalam keluarga yang tidak tertulis, kemudian peraturan-peraturan ketika kita berhubungan dengan interaksi dengan masyarakat yang sifatnya tidak tertulis, kemudian sebuah pantangan-pantangan di dalam kelompok masyarakat tertentu, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk di dalam sebuah masyarakat. Semua hal yang kita lakukan di dalam kehidupan masyarakat itu pasti berdasarkan dengan norma, dan kebanyakan adalah norma yang non-formal, tidak tertulis. Berbeda dengan norma yang sifatnya formal, tertulis itu hanya sedikit, hanya hal-hal yang penting-penting saja, seperti UUD, bagaimana kita berlalu lintas dengan baik, bagaimana kita menaati tata tertib sekolah, dan sebagainya. Nah, itu adalah jenis norma sosial yang ada di masyarakat. Jadi, sifatnya ada dua. Yang pertama bersifat formal, yang kedua bersifat non-formal. Kemudian kita lanjut, tingkatan norma. Di dalam kehidupan masyarakat kita, norma itu memiliki tingkatan. Saya di sini mengambil dari salah satu sumber buku Sosiologi paket kelas 10 karya Pun Mariati dan Cucu, bahwa tingkatan norma itu ada 4. Yang pertama adalah cara atau usage, yang kedua adalah kebiasaan atau prowess, yang ketiga adalah mores atau tata kelakuan, kemudian yang terakhir adalah custom atau adat istiadat. Lalu
Apa itu cara, apa itu kebiasaan, apa itu tata kelakuan, dan apa itu adat istiadat. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, cara atau usage. Cara ya, bukan kebiasaan, mohon maaf. Jadi, cara ini adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya. Karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemooh atau ejekan. Ini norma yang paling lemah. Contohnya apa? Ketika kita makan bersendawa atau kita meludah sembarangan. Nah, ketika kita bersendawa atau meludah sembarangan, itu kan tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat kita. Kemudian kita mendapatkan sanksi misalnya cemoohan atau ejekan saja. Nah, itu adalah tingkatan yang paling rendah. Kemudian ada folkways atau kebiasaan. Kalau kebiasaan ini sudah menjadi habit, sudah menjadi hal yang sering dilakukan. Aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada usage. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Ini kalau diperhatikan. Orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Contohnya apa? Sebuah kebiasaan misalnya makan menggunakan tangan kanan. Atau sebuah kebiasaan kita itu ketika hendak pergi dari rumah berpamitan dengan orang tua. Nah, itu adalah folkways. Ketika kita tidak menjalankan itu, tentunya kita akan mendapatkan teguran juga dan sanksi. Sanksinya tentu lebih berat dibandingkan daripada usage yang tadi dicemooh atau ejekan. Nah, itu adalah tingkatan yang kedua. Kemudian, tingkatan norma yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Nah, di tingkatan yang ketiga, mores itu adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan sebagai alat pengawas atau kontrol terhadap anggota-anggota masyarakat. Tata kelakuan mengharuskan anggota masyarakat untuk menyesuaikan tindakan dengan aturan yang berlaku. Dan ini di dalam mores ini, tata kelakuan, sanksinya itu berat. Contohnya apa? Misalnya orang yang melakukan kejahatan, pencurian, kemudian minum minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang, itu adalah tingkatan norma mores atau tata kelakuan. Dan itu perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan di masyarakat kita. Makanya di sini sudah dijadikan sebagai alat pengawas atau kontrol terhadap anggota-anggota masyarakat. Jika melanggarnya, tentunya sanksinya akan berat. Yang ketiga adalah custom atau adat istiadat. Pada umumnya adalah tidak tertulis, namun memiliki sanksi, baik langsung maupun tidak langsung. Sanksinya berupa sikap penolakan dari masyarakat, bahkan pengusiran. Nah, ini sangat berat juga sanksinya, tingkatan norma yang keempat. Custom atau adat istiadat. Dan biasanya adat istiadat dari satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Sanksinya pun berbeda-beda. Ada yang sampai diusir, ada yang dikeluarkan dari kampung adatnya, ada yang tidak diperbolehkan untuk menikah dengan sesama kampung adatnya dan sebagainya. Nah, biasanya di dalam custom atau adat istiadat itu tidak tertulis, namun sangat mengikat karena sudah dijadikan sebagai pedoman di masyarakat adat tersebut. Itu adalah beberapa penjelasan mengenai tingkatan norma sosial yang ada di masyarakat kita. Jadi saya ulangi lagi bahwa tingkatan norma itu ada 4. Yang pertama adalah cara atau usage, yang kedua adalah kebiasaan atau folkways, yang ketiga ada tata kelakuan atau mores, dan yang terakhir adalah adat istiadat atau custom. Ini ya. Semoga sahabat teras di rumah bisa memahami semuanya. Pengertian sudah, kemudian tadi sifatnya sudah, ada formal non formal, kemudian tingkatannya sudah, dan yang terakhir adalah jenis norma. Jenis norma yang ada di dalam masyarakat kita
saya di sini akan menjelaskan ada 5. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama itu adalah ajaran atau suatu kaidah dan biasanya bersifat keyakinan ya di dalam masyarakat kita. Keyakinan yang sudah mengikat bagaimana kita bisa berhubungan dengan Sang Pencipta kita atau Tuhan kita. Contohnya bagi yang beragama Islam dia ke masjid, bagi yang beragama Katolik dia beribadah ke gereja, kemudian bagi yang beragama Hindu dia datang ke pura untuk beribadah, dan agama yang lainnya. Dan setiap agama yang ada di Indonesia tentunya memiliki aturan dan pedoman yang dijadikan sebagai tata perilaku para pengikutnya. Itu adalah jenis norma yang pertama. Kemudian norma kesusilaan yang kedua. Norma kesusilaan ini ya, itu didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Nah, norma-norma kesusilaan ini bersumber pada hati nurani atau akhlak manusia. Contohnya ketika kita melihat perilaku yang melanggar nilai kemanusiaan seperti pembunuhan, penyiksaan, kemudian misalnya pemerkosaan, kemudian pencurian, itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat kita karena melanggar nilai kemanusiaan yang ada. Dan ini menjadi masalah ketika masyarakat banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar nilai norma kesusilaan itu. Kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan. Kalau norma kesusilaan tadi berdasarkan hati nurani dan akhlak manusia, norma kesopanan itu berpangkal atau berdasarkan pada aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Contohnya apa? Ketika kita berbusana tidak pantas di depan publik, tentunya itu melanggar kesopanan di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ketika kita mau minta bantuan tanpa mengucapkan kata pertolongan dengan baik, nah, tentunya itu melanggar nilai kesopanan juga. Sama halnya ketika kita berkata-kata kotor, nah itu melanggar ke norma kesopanan. Jadi norma kesopanan itu berpangkal pada aturan tingkah laku dalam masyarakat. Kemudian norma kebiasaan yang keempat ini adalah norma yang berpangkal bagaimana perbuatan yang sama secara berulang. Kemudian yang keempat ini adalah norma kebiasaan atau habit. Jadi sesuatu yang terbentuk karena habit itu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya ada orang kalau di masyarakat Jawa dan hampir mayoritas masyarakat kita kadang ketika mendapatkan sebuah rezeki anak, misalnya mendapatkan anak, kemudian kita melakukan syukuran. Ketika anak lahir kan syukuran. Kemudian ketika hari raya Idul Fitri, kemudian kita membagi-bagikan rezeki kepada orang. Kemudian ketika misalnya ada orang yang meninggal di dalam agama Islam harus didoakan 1 hari, 7 hari dan sebagainya oleh masyarakat Jawa ya. Nah itu menjadi sesuatu habit, kebiasaan. Dan ketika tidak dijalankan seolah-olah itu oleh masyarakat ini tidak sesuai dengan norma kebiasaan yang ada gitu. Nah itu adalah norma kebiasaan. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Ini yang paling gampang. Bahwa norma hukum itu berbicara mengenai himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Biasanya ini di dalam negara ya. Contohnya apa? Tentunya Undang-Undang Dasar. Kita pedomannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam undang-undang kita nggak boleh yang namanya menipu, kemudian membunuh, mencuri, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Nah, itulah norma hukum. Jadi Sobat Teras, jenis norma itu yang bisa kita pahami dari buku paket yang
menjadi pedoman Sobat Teras juga belajar di rumah di kelas 10 ini adalah ada 5. Yang pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Semoga Sobat Teras bisa memahaminya ya di rumah masing-masing. Jadi selesai sudah kita belajar mengenai materi norma sosial. Dari pengertian norma sosial, kemudian sifatnya yang tadi ada formal dan non formal, kemudian tingkatannya, ada cara, kemudian kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, kemudian ada jenisnya, ada 5, agama, kesusilaan, kesopanan, kemudian kebiasaan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Sekian dan terima kasih Sobat Teras semua yang ada di rumah. Kita telah belajar materi KD 3.3 kelas 10 Sosiologi SMA berkaitan dengan norma sosial. Sampai jumpa dengan materi yang selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.